Oke, kita lanjutkan teman-teman. Saya ulang lagi ya. Jadi hari ini kita masuk ke corporate governance. Sebelum kita mulai, saya ingin membahas satu kasus terlebih dahulu, yaitu kasus yang tadi kita sudah bahas, yaitu mengenai the CEO. Mengapa CEO itu sangat mahal sekali bayarannya di Amerika waktu itu, dimana ketika kondisi resesi mereka mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa. Padahal resesi itu juga dikarenakan atas kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan ketika itu. Nah, in return masyarakat ketika itu merasa tidak adil kondisi ini, di mana CEO mendapatkan income hampir 100 kali dari pendapatan pegawai yang terendah di perusahaan. Jadi kalau gaji terendahnya misalkan 10 juta, si CEO bisa mendapatkan 1 miliar per bulan. So this is orang believe that top level manager itu overpaid, mostly overpaid. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu corporate governance yang tujuannya adalah salah satunya adalah untuk memonitor dan mengontrol para manajer dalam pengambilan keputusan mereka, sehingga bisa mempertahankan strategi competitiveness dan above average return bagi perusahaan. Right. So, okay. Everybody join now? Sudah semuanya join di grup di Skype? Belum semua ya. Oke, sudah 18 sih saya lihat. Oke, cool. Uh, right. So, berikutnya kita akan define apa yang dimaksud dengan corporate governance. Ya. Corporate governance. Jadi, sebagaimana yang tadi kita sudah ilustrasikan di awal, jadi corporate governance is a set of mechanism yang digunakan untuk memanage hubungan antara stakeholders, ya, untuk memastikan dan mengkontrol bahwasanya strategic direction dan performance dari perusahaan itu align dengan company's values, dan performance-nya juga above average return, ya. Nah, maksudnya adalah tolong dibantu mute yang noise ya. Sebagaimana jadi mekanisme dari corporate governance ini adalah untuk memastikan bahwasanya suatu perusahaan itu mengimplementasikan strategi yang meng-create value itu meng-create value bagi stockholders, ya, dimana itu adalah challenge bagi para managers atau para leaders untuk mengimplementasi strategi yang creating value kepada stakeholders. Nah, tapi corporate governance ini menjadi kritikal bagi kesuksesan sebuah perusahaan, karena kalau keputusan yang diambil oleh BOD itu salah, ya, apakah mereka mengambil keputusan yang salah atau mereka salah dalam mengkompensasi kepada para leader itu juga, itu maka akan berakibat kepada suffernya perusahaan. Perusahaan akan suffer di sana akibat dari keputusan atau salah kompensasi kepada para CEO ini. Nah, kalau para CEO ini dia highly motivated untuk mengambil keputusan demi kepentingan shareholder, maka nilai dari perusahaan itu juga akan meningkat, ya. Nah, jadi corporate governance ini merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memanage relationship antara para stakeholders dan memastikan bahwasanya performance dari perusahaan itu tercapai, ya. Kemudian contohnya seperti ini, corporate governance CEO ketika kasusnya Enron itu dia menerbitkan
laporan keuangan. 3 laporan keuangan. Yang satu buat pajak, yang satu buat perusahaan, ya, yang satu buat buat pajak, satu buat konsumen, satu buat dia sendiri, ya. Jadi ada suatu motif yang ada suatu tindakan action yang nggak comply dengan corporate governance, di mana Enron membuat 3 set of laporan pajak, sehingga ketika dia laporan pajaknya itu ke tax authority, dia bayar pajaknya kecil, ya. Nah, kemudian jadi dia ada memalsukan laporan keuangan, ya. Waktu itu auditornya pakainya Arthur Andersen, ya. Sehingga ketika itu terjadi skandal yang luar biasa, di mana para CEO ini dikecam karena dia tidak melakukan corporate governance yang benar, sehingga dia jeopardize perusahaan, dan akibatnya Enron collapse, ya. Nah, jadi corporate governance ini adalah to ensure bahwasanya interest dari si CEO atau top level managers itu dia align, sejalan dengan si interest dari si shareholders, ya. Kalau dia jadi karena para CEO ini ada conflict of interest, ya, ada conflict of interest. Kalau dia tidak dikontrol, dia bisa berakibat penyimpangan kebijakan. Saya ambil contoh lagi. Dulu saya ada case. Jadi saya sempat jadi di director di Nielsen, sempat menjadi one of the director di Nielsen dan one of the director in Visa. Jadi we need to ensure bahwasanya apapun yang keputusan yang kita ambil itu sejalan dengan value perusahaan dan value dari shareholders. Case saya dulu misalkan ketika di otomotif, di Toyota misalkan, pernah ada case di mana pegawai itu atau manajer dia bermain mata dengan vendors, biasa itu, ya. Jadi kalau di manufaktur gitu, atau ada playing dengan vendors. Jadi kalau ada vendors yang melakukan kegiatan, ada what's in it for me gitu, ya. So itu adalah salah satu penyimpangan dari corporate governance. Ada conflict of interest. Jadi dia menggunakan kekuasaannya dia untuk mengambil keuntungan bagi pribadinya dia, ya. So that is also the deviasi dari penyimpangan terhadap corporate governance. Nah, effective corporate governance is the interest to nation as it reflects societal standard. Firm shareholders are treated as key stakeholders as they are company legal owner. Effective governance can lead to competitive advantage. Jadi mekanisme itu bisa positively influence the governance, ya. Bisa positively dan bisa dia negatively, ya. Karena ada konflik di sana. Effective governance lead to competitive advantage, ya. Kalau ineffective, ya, akan leads to less competitive advantage karena ada penyimpangan di sana. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai actions yang didesain untuk mengimplementasikan strategi yang fokus kepada controlling mechanism, sistem mekanisme kontrol yang didesain untuk memastikan bahwasanya top level managerial itu dia contribute kepada strategi competitiveness perusahaan dalam upayanya mencapai above average return. Jadi gimana caranya ini orang-orang yang kita jadikan sebagai board of directors, CEO, dia termonitor dan terkontrol
dalam upaya perusahaan mencapai strategi competitiveness dan above average return, karena bisa saja terjadi konflik di dalamnya, konflik of interest ya. Karena mereka memiliki opportunity di sana, right. Kemudian separation of ownership and managerial control ya. Bagaimana kita memisahkan antara ownership dan managerial control? Corporate ownership and control itu berada pada orang yang sama ya. Orang yang sama memiliki ownership dan juga memiliki kontrol ya. Ketika perusahaan itu semakin besar, dibutuhkan suatu cara untuk memisahkan antara ownership dan kontrol ya. Sehingga sehingga dimungkinkan separation itu mengizinkan kepada shareholder untuk purchase stocks ya, dan entitling them to income residual returns yang berimplikasi kepada resiko kepada yang investment yang dilakukan ya, di mana shareholder value reflected in price stocks. Jadi maksudnya adalah nilai dari suatu perusahaan itu terrefleksikan di dalam harga sahamnya ya. Terrefleksikan di harga sahamnya. Nah, segala aktivitas ya, segala di dalam perusahaan, para manajer tersebut juga biasanya juga memiliki kepemilikan saham ya. Juga memiliki kepemilikan saham. Misalkan untuk perusahaan-perusahaan kecil, para managers sering memiliki kepemilikan saham yang cukup besar, di mana itu terjadinya separasi yang sedikit antara ownership dan managerial control. Jadi kalau misalkan Anda memiliki sahamnya cukup besar, maka di perusahaan maka akan terjadi separasi yang kecil antara ownership dan managerial control, karena Anda memiliki saham yang besar dan Anda juga memiliki managerial control. Artinya ada less separation, pemisahannya sedikit. Namun apabila Anda memiliki kepemilikan saham yang kecil, maka Anda memiliki separation of ownership yang besar kepada perusahaan. Jadi karena Anda memiliki sahamnya sedikit. Nah, contohnya ketika kita bicara kepada perusahaan keluarga ya, perusahaan keluarga. Untuk family owned firms ya, perusahaan keluarga ini rata-rata memiliki kepemilikan saham yang besar ya. Jadi cita-cita dari perusahaan ini adalah untuk meningkatkan dia punya kekayaan kekayaan aset keluarga ya, dimana CEO-nya dia adalah rata-rata keluarga ya, rata-rata keluarga. Nah, perusahaan yang dikontrol oleh keluarga itu memiliki banyak issues di sana. Tolong dibantu yang noise. Pertama, mereka memiliki akses. Mereka tidak memiliki akses kepada skill yang dibutuhkan untuk memanage perusahaan, karena dia family control ya. Kemudian mereka juga butuh capital untuk sehingga mereka sering menjual kepemilikan sahamnya. Nah, sehingga di dalam hal ini proteksi kepada minoritas, kepemilikan saham minoritas itu menjadi sangat penting. Untuk mencegah hal ini, mereka perlu para manajer yang spesialis, bukan dari keluarga. Jadi
banyak perusahaan-perusahaan keluarga itu yang tidak jalan ya. Jadi ketika pemiliknya itu dia yang lama, yang pertama, perusahaannya bagus. Tapi ketika sudah kepada penerus-penerusnya, mereka banyak mengalami masalah di sana. Karena para penerusnya itu tidak memiliki skill yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaan. Dan juga kadang-kadang untuk mencari dana atau capital, mereka terpaksa melepaskan sebagian saham mereka, sehingga kepemilikan terhadap saham minoritas itu menjadi sangat penting ya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, mereka ujung-ujungnya terpaksa meng-hire manajer dari luar yang more spesialis. Nah, shareholder value itu reflected di dalam harga saham ya. Nah, sehingga ketika harga sahamnya dia naik, itu menunjukkan corporate governance di dalam itu berjalan dengan baik, di mana para managers, para directors itu mengambil keputusan yang compliance with the strategic competitiveness dalam rangka mencapai above average return. Kalau sahamnya jatuh, berarti para directors have taken actions yang bisa saya nggak comply dengan strategi competitiveness perusahaan, sehingga tidak mencapai the return yang diharapkan oleh stakeholders. So di dalam ya ini yang saya bahas tadi nih, small firms ya, mereka manager memiliki high percentage yang berimplikasi kepada less separation between ownership dan management control untuk small firms. Kalau big firms, manager dia relatively punya lower percentage terhadap kepemilikan saham. Kalau saya dulu kayak misalkan waktu saya masih di Mandiri, di kita itu ada namanya MSOP, Management Stock Ownership Program. Jadi setiap managers dia memiliki stock ownership ya, dimana dia small percentage ya, seperti itu. Nah, itu berimplikasi kepada higher separation between ownership and management control ya. Kalau mereka memiliki ownership tinggi, maka manajemen kontrolnya agak sulit karena mereka punya saham. Jadi kebayang nggak misalnya gini, Anda punya saham besar, Anda diharapkan mengkontrol manajemen, Anda diharapkan mengkontrol, itu agak sulit karena Anda memiliki kepemilikan saham yang besar, sehingga Anda memiliki power untuk mengkontrol manajemen ya. Jadi untuk kepentingan Anda ya. Kalau Anda less ownership, Anda tidak memiliki kontrol kepada manajemen. Nah, itu yang membuat perbedaan antara separation of ownership dan managerial control. Alright. As they grow, they may not have access ya. Untuk family owned business, untuk perusahaan keluarga, mereka mungkin nggak punya akses untuk kebutuhan skill ya. Jadi mereka terpaksa butuh outsider untuk improve mereka punya manajemen. Ada isu di sana ya. Dan kemudian mereka juga butuh kapital, sehingga mereka bisa saja give up mereka punya saham. Yang ini banyak terjadi di perusahaan keluarga. Agency relationship. Nah, agency relationship di sini adalah relationship between business owners, principals, dan decision making specialist, para agents yang di hire untuk memanage operation dari principal dan maximize return dari atas investasi yang dilakukan. Jadi kayak saya misalkan, saya sebagai agents yang diminta untuk menjadi director di Visa, atau saya diminta sebagai director di Nielsen. Kemudian principals ya, para business owners ya, dewan komisaris yang menunjuk kita sebagai directors, mereka yang meng-hire, cita-cita mereka meng-hire kita sebagai directors, board of directors adalah untuk manage operations
dan memaksimais return dari investasi yang mereka tanam di Indonesia. Ya. So ini adalah agency relationship. Nah, problems dapat terjadi. Ya. Problems can surface, itu bisa muncul ke permukaan karena ada different interest antara principal dan agents. Ya. Atau ada lack of control dari principals terhadap directors, ya. Atau juga para decision maker atau para directors itu mengambil keputusan yang conflicting dengan yang dimiliki oleh value yang dimiliki oleh para principals, ya. Nah, di mana di situ terdapat ada opportunity di sana, managerial opportunity. Ketika kita bicara posisi di managerial, opportunity is out there, ya. Banyak kesempatan dari vendors, ya, dari sebagai brokering, ya, bridging, ya. Itu adalah permasalahan di attitude dan behaviors dari si directors. Kita melihat di berapa banyak sekarang yang ditangkap oleh KPK, para directors, board of directors yang menyuap para pejabat, ya, atau mereka yang melakukan mengambil keuntungan terhadap proyek-proyek pemerintah, ya. Ada bahkan di pemerintahan pun banyak kita lihat berapa banyak pejabat yang terkait korupsi, ya. Ada managerial opportunism di sana, ya. Prinsipalnya adalah pemerintah, dalam hal ini instansi presiden, kemudian yang menjadi manajernya adalah para menteri atau para dirjen atau para board of director, para direktur BUMN, ya. Berapa banyak kita melihat case di sana. Nah, itu terkait dengan managerial opportunities. Banyak opportunity di sana yang bermasalah dikarenakan attitude dan behavior dari para board of directors. Nah, oke. Kemudian, nah, ada managerial opportunism di sana, di mana seeking self interest, ya. Ada opportunism, an attitude and set of behavior, ya, terkait kepada taking profit dari posisi yang kita miliki. Kayak kemarin ada ruang guru, ya, ruang guru. Ada agency relationship di sana, di mana para prinsipal memberikan kepercayaan kepada manager atau director di sana. Kemudian director take opportunities dengan menggunakan perusahaannya, tanda kutip miliknya dia, untuk terlibat di dalam proyek tersebut. Ya, ada managerial opportunism. Atau yang di salah satunya lagi yang staf khusus untuk proyek di Papua, dia pakai perusahaannya dia juga. Nah, kan juga kemudian yang kemarin yang si Indra, siapa namanya itu yang satu lagi yang staf khusus yang dia kirim surat kepada semua camat untuk Taufan, Andi Taufan, dia pakai company-nya dia sendiri. So this is salah satu problem yang terkait dalam agency relationship. Mereka menggunakan bridging dengan perusahaan-perusahaan yang mereka miliki, ya. Baik si Andi Taufan, si Belfast, kemudian si Billy, pakai company-company mereka untuk proyek-proyek pemerintahan. So that is managerial opportunism, seeking self-interest, ya. Permasalahannya kepada attitude dan behavior. Nah,
Principle established governance and control mechanism ini gunanya adalah to prevent para agents seperti ini to acting opportunistically, ya, mencegah para oportunis ini untuk menggunakan kekuasaan yang posisi yang mereka miliki untuk mengambil keuntungan pribadi dan golongan mereka. Right. So, okay. Nice. Nah, relationship agency, ada prinsipal di sana, firms owner yang meng-hire para directors, managers, agents sebagai pengambil keputusan, decision makers, ya, dan kemudian membuat agency relationship, ya, yang mana dia mendapatkan kompensasi sebagai di posisinya dia, dan juga sebagai decision making spesialis yang diharapkan menjaga strategic competitiveness perusahaan, strategic competitiveness instansi, strategic competitiveness negara, ya, dalam upaya mencapai above average return, pendapatan yang above average, sehingga tercapai sustainable competitive advantage. Nah, ini adalah agency relationship yang idealnya. Oke. Kemudian, nah, di dalam agency problem, ya, di dalam agency relationship tersebut ada agency problem, yaitu product differentiation, product diversification. Nah, product diversification can result in two manager benefit shareholder. Pertama, increase firm size, ya, ada diversifikasi produk, maka firm size akan semakin besar. Kemudian firm portfolio diversification can reduce top executive employment risk. Jadi ada juga mengurangi employment risk, ya, job loss dan lain sebagainya. Karena ada diversifikasi. Jadi bebannya si manajer jadi karena diversifikasi ada yang untung, ada yang rugi. Tapi in overall don't put your egg on one basket, all your eggs on one basket. Jadi ketika Anda separate, Anda punya eggs in several basket, resikonya semakin rendah. Sehingga dengan reducing risk tersebut, dengan diversifikasi, maka employment risk atau job loss atau loss of compensation, PHK, ya, loss of reputation semakin berkurang, ya. Nah, diversification itu reduce resiko-resiko tersebut, ya, karena dia jadi less vulnerable kepada reduction in demand, ya. Jadi ketika terjadi diversifikasi dari produk, maka apabila salah satu mengalami kerugian, yang lain masih bisa profit taking, di mana hal itu juga mengurangi resiko kepada reputasi dari para managers. Nah, itu salah satu salah satu masalah di dalam agency problem. Nah, memang secara produk diversifikasi dia secara sudah pasti dia akan meningkatkan size dari perusahaan, ya, dan itu berbanding lurus juga kepada kompensasi kepada para executives, ya. Yang kedua, mengurangi resiko kepada dia punya reputasi ataupun employment risk-nya dia. Nah, dengan adanya diversifikasi ini, resiko-resiko tersebut dapat dikurangi. Kemudian free cash flow, ya. Apa yang dimaksud dengan firm's free cash flow? Yaitu resources remaining after the firm has invested in all projects that have positive net values within its current business. Jadi salah satu potensial problem dari agency relationship ini adalah firm free cash flows, di mana
terhadap para top manager, di mana free cash flow itu bertahan setelah perusahaan itu berinvestasi di semua project yang memiliki positif net present value, ya. Berinvestasi di di positif net present value, di mana cita-cita mereka adalah mengantisipasi kepada positive returns, ya, di mana mereka berinvestasi kepada produk yang tidak sesuai dengan dia punya line bisnis. Jadi maksudnya adalah kalau kita diversifikasi, ya, itu bisa saja dia menjadi netral, ya. Jadi gini, yang satu rugi, ya, negatif cash flow, yang satu positif cash flow. Akibatnya apa? Dia saling trade off, ya, saling trade off karena yang satu rugi, yang satu untung. Akibatnya dia jadi nol, ya, netral dia. Ini adalah salah satu resiko dari diversifikasi, karena yang menjadi core kompetensinya dia misalkan di A, kemudian karena dia ingin mencegah terjadinya kerugian apabila kondisi eksternal berubah, kayak sekarang pandemi corona. Sekarang bisnis Anda offline, ya, bisnis Anda offline. Pandemi corona. Kemudian Anda diversifikasi juga ada online. Ketika terjadi pandemi corona, yang offline-nya negatif cash flow, yang online-nya positif cash flow. Tapi at the end, resikonya adalah dia trade off. Hanya free cash flow atau dia hanya neutral di sana. At least just trade off antara negatif cash flow dan positif cash flow. Oke. Kemudian manager shareholder risk and diversification. Jadi di sini kita melihat ada diversifikasi dan resiko, ya. Nah, sebagai business owner, ya, jadi kalau dari kiri itu adalah secara diversifikasi adalah dominan bisnis, kemudian related constraint, semakin ke kanan dia semakin menjauh, related link, dan unrelated business yang X diversifikasi kita, ya. Kalau yang ke atas adalah yang resiko. Ada dua posisi A dan B, di mana A diversifikasinya adalah antara dominan bisnis dan related constraint, sedangkan B adalah related link dan unrelated business, ya. Kemudian ada shareholder risk profile, dia ada curving di situ, dan managerial employment risk profile. Nah, kalau Anda sebagai directors, board of directors, Anda akan memilih di posisi yang mana yang Anda rasa paling menguntungkan bagi Anda sebagai board of directors, A atau B? Ada yang bisa menjelaskan? Suara saya kedengeran nggak ya? Apa suara saya hilang lagi nih? Halo? Oke. Anda pilih posisi A atau posisi B? Diversifikasi di posisi A atau di posisi B? Di mana Anda pilih? Anda pilih diversifikasinya antara dominan bisnis dan related bisnis, atau related link dan unrelated bisnis?
Gimana yang Anda pilih? A atau B? Yang mana? Anda pilih mana? A atau B? Gak ada yang bisa jawab? A. A atau B? Oke. Alright. So, cool. Betul. Betul ya. Jadi, kurva ini menunjukkan optimal level untuk diversifikasi ya. Di mana para business owner itu dia ingin melihat level of diversifikasi yang mengurangi resiko perusahaan terhadap kebangkrutan ya. Para shareholder most likely dia cenderung untuk lebih suka kepada posisi diversifikasi untuk poin A ya, di mana poin A itu berlokasi di antara dominan bisnis dan related business ya. Karena core kompetensinya masih di sana ya. Masih ingat nggak kemarin ketika kita bahas ketika kondisi pandemik, Zara dari fashion dia bikin lagi APD, that is unrelated business. Dia hanya memanfaatkan resource-nya dia untuk unrelated business ya. Itu adalah contoh yang unrelated business ketika Zara sebagai fashion bikin APD karena dia industrinya sudah ke kesehatan. So untuk optimum level of diversification kita harus mencari yang related business untuk diversifikasinya supaya dia optimal ya. Yang related. Oke. Right. Kemudian and agency cost and governance mechanism ya. Jadi ada potensial konflik juga dari sisi governance mechanism, di mana bahwasanya para prinsipal itu dia nggak bisa memprediksi mana para directors atau managers yang oportunis ya. Ketika mereka seleksi kayaknya oke nih, ternyata ketika diangkat sebagai direktur dia oportunis. Ketika ada proyek sama vendor, buat gua titip harga ya gitu ya. Sekarang berapa harga raw material forwarding dari Tanjung Priok ke Karawang misalkan, 1 tonnya $10 pak. Kurangin dong. Kemudian dia pilih yang dia ada cara pitching gitu ya. Akhirnya menanglah yang 8. Mereka turunkan harga jadi 8. Akhirnya berhasil ditawar jadi 8. Oke. Setelah itu kan yang dia pertamanya harganya 10 nih, terus dia turunkan jadi 8. Terus si direkturnya ngomong sama yang vendornya ini, forwarder company. Ya udah sekarang harga lu 8 ya. Betul pak. Udah murah kan pak? Betul murah. Harga pertama kamu berapa? 10 pak. Wah udah turun $2 ya. Ya pak, buat bapak kita kasih harga bagus. Sekarang gini ya mas, sekarang harganya kembalikan lagi ke 10. Maksud bapak yang $2 buat saya. Quotation dari si vendor $10. Kemudian dinego-nego jadi 8. Quotation yang pertama harganya 10 belum berubah, tapi sekarang harga buat si vendor 8, buat si direktur BOD $2. So that is problems yang arise untuk governance mechanism, bahwasanya para prinsipal tidak bisa secara gampang mempredik apakah si orang ini, si direktur yang dia tunjuk ini, direktur utama ini tidak oportunis ya. Makanya dibutuhkan governance mechanism. Nah, agency cost itu adalah incentive cost atau monitoring cost
eh, yang digunakan oleh principals, karena karena governance mechanism itu nggak bisa menggaranti compliance dari agents, ya. Jadi ada incentive cost, monitoring cost, karena governance mechanism itu nggak bisa menggaranti compliance-nya si agent ini, ya. Dimana itu adalah cost associated with agencies relationship, effective governance mechanism should be employed to improve managerial decision making and strategic effectiveness, ya. Nah, di sini juga ada Sarbanes-Oxley Act, ya. Jadi karena seringnya terjadi fraudulent behavior yang kita temukan seperti kasus di Enron, ya, di mana di Amerika terjadi pemalsuan laporan keuangan dan lain sebagainya, kasus di Enron, maka dikeluarkanlah Sarbanes-Oxley Act, ya. Di mana Sarbanes-Oxley Act ini tujuannya adalah untuk menjaga transparansi dari managerials, ya. Dalam rangka untuk kontrol kepada auditing dan accounting, ya. Dikeluarkanlah Sarbanes-Oxley. Itu adalah suatu ketentuan di Amerika yang memprescribe suatu transparansi terhadap internal control yang diasosiasikan dengan accounting dan auditing, karena masalah laporan keuangan yang dipalsukan, ya, fraud financial statements yang diterbitkan oleh Arthur Andersen kepada Enron, sehingga Enron akhirnya kolaps, ya, karena pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor Arthur Andersen, perusahaan besar. Dan Arthur Andersen akhirnya kolaps, pegawainya pada layout semua, ya. Auditor itu akhirnya di PHK semua, dan mereka bergabung akhirnya ke yang lain-lain, ya, diterima tempat yang lain. So di situ ada mekanisme yang nggak gampang untuk menentukan apakah seseorang itu dia comply atau tidak kepada value perusahaan, ya. Di Indonesia bahkan konsepnya adalah, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Tolong kalau halo, ada pertanyaan? Suara saya hilang. Oh, oke, sebentar. Sebentar. Suaranya hilang, ya. Sekarang sudah? Halo? Suara saya keluar? Halo, suara saya keluar? Halo? Muncul suara saya? Oke. Alright. So ya. Jadi tidak gampang untuk mencari seseorang yang betul-betul complies, ya, memiliki value yang sama. Karena di Indonesia itu ada konsep cara berpikirnya itu masih kacau, ya. Saya pernah sekali ditawari masuk suatu perusahaan besar, tapi konsepnya aneh di situ. Lu kalau nggak korupsi, lu nggak bakal kaya. Itu caption pertama yang diterangkan ke saya. Jadi saya waktu itu berpikir, wah, di sini udah kacau nih. Perusahaan boleh bangkrut, pegawai tetap harus happy gitu, ya. Duit tetap jalan gitu, ya. So akhirnya saya nggak jadi join dengan perusahaan tersebut. Karena bosnya aja udah ngomong begitu, ya. Lu kalau mau tajir mesti korupsi. Jadi akhirnya di situ ada apa yang disebut dengan yang tadi kita bahas, yaitu oportunis, ya.
mereka rata-rata oportunis di sana. Kalau ada project di markup buat mereka sendiri, ya udah berjamaah lah begitu ya. Ada project di markup, kemudian ada project ini di markup. Oke. So perusahaan yang bayar tapi duitnya masuk ke kantong pribadi. So that happen in Indonesia. Ya, saya masih bingung kenapa orang Indonesia itu lemahnya kepada duit ya. Kalau saya lihat kayak teman-teman di kelas ini kan lemahnya lebih kepada, kalau teman-teman lemahnya kepada harta, tahta, apa wanita? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Hilang. Oh, lemahnya kepada kuota. Oke, oke. Kalau Pak Rofiki kan lemahnya kepada wanita, itu udah jelas. Ya, ya, kalau Pak Rofiki dia lemahnya ke wanita. Serius. Yang lain kedengeran nggak? Halo? Sekarang kedengeran? Halo? Sekarang kedengeran? Halo? Sekarang kedengeran nggak? Tes. Halo, halo. Kedengeran nggak? Suara suaranya kedengeran nggak? Halo? Suaranya kedengeran nggak? Oh, suaranya kedengeran? Suaranya kedengeran? Tes, tes. Kedengeran nggak? Halo, tes, 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 tes. Sekarang kedengeran nggak? Tes. Halo, halo, halo. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo, tes. Kedengeran nggak? Udah kedengeran belum? Udah kedengeran belum? Oke. 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 Cool. And then jadi rata-rata orang Indonesia para directors itu lemahnya kepada wanita. Ya. Jadi kok wanita? Maaf. Harta ya, kepada harta. Kalau yang lemahnya kepada wanita yang lain mungkin ya. Oke. Kemudian ownership concentration. Nah, apa yang dimaksud dengan ownership concentration? Jadi ketika tidak ada suaranya lagi. Halo, suara saya hilang lagi kah? Oke, 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 cool. Nah, ownership concentration. Jadi ownership concentration itu adalah governance mechanism. Tolong dibantu yang noise, 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 noise. Okay, governance mechanism itu defined by both number of large block shareholders and total percentage of shares they own. Jadi gini, ada dua macam di dalam ownership. Ada yang ownershipnya terpusat, yang dia large block terpusat. Ada yang dia diffuse, menyebar, ya, diffuse ownership. Di sini dibahas nggak ya diffuse-nya? Diffuse ownership, oke dulu. Oke. Ada yang large block ownership yang dia terpusat, concentrated. Ada yang diffuse yang dia menyebar ya. Nah, di sini ada large block concentrated, ada lagi yang dia diffuse ownership. Oke. Waduh, ada ayam. Oke. Nah, large block ownership atau concentrated ownership itu memiliki efektif
governance mechanism untuk control managerial decision, ya. Jadi ketika kita memiliki large block ownership, konsentrasi kepemilikan saham yang besar, orang-orang yang punya saham besar atau prinsipal yang punya saham besar, dia memiliki kekuatan untuk mengontrol managerial decision, ya, memiliki kontrol. Kalau yang diffuse ownership atau yang dia kepemilikan sahamnya itu menyebar, maka dia memiliki less control, ya. Di sini dia memiliki high control karena dia memiliki saham besar. Kalau yang diffuse ownership, dia itu menyebar kepemilikan sahamnya, dia menjadi less control, ya. Nah, kepemilikan atau ownership ini akan mempengaruhi strategi dari perusahaan dan nilai perusahaan, ya. Ketika sebuah perusahaan, ya, yang memiliki ownership yang besar di satu pihak, dia memiliki power relatif kepada yang saham minoritas. Jadi saham mayoritas dia memiliki power relatif lebih tinggi kepada saham minoritas, ya. Maka dia mempunyai juga power untuk mempengaruhi kepada board of directors dari perusahaan tersebut, karena dia memiliki saham yang besar. Karena dia juga berhak mengganti directors, memiliki kekuatan untuk mengganti directors. Sedangkan yang diffuse ownership yang dia menyebar, agak sulit bagi para owner yang memiliki sahamnya kecil. Kayak Anda nih punya saham, belinya 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot. Anda kan punya ownership, tapi kecil kan, diffuse, menyebar. Agak sulit untuk mengkontrol perusahaan karena kepemilikan saham Anda kecil. So, ownership concentration itu mempengaruhi kepada strategi perusahaan. Orang-orang yang memiliki saham besar akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mendrive arah kebijakan perusahaan. Kemudian ada juga yang disebut dengan institutional owners, yaitu financial institution yang memiliki kontrol terhadap large block of shareholder position, ya. Karena mereka memiliki posisi ownership yang cukup besar, ya. Misalkan lembaga pensiun yang memiliki, atau misalkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan induknya dan lain sebagainya. Nah, ownership yang dari investor yang besar atau institusional ini memiliki size yang besar dan kemampuan untuk mendisiplinkan para manajer yang nggak efektif. Mereka bisa setiap saat minta RUPS, rapat umum pemegang saham. Kemarin ini perusahaannya ini Mandiri misalkan, kemarin, atau Tokopedia, kemarin data bocor, artinya kamu nggak bener ngurusin ini perusahaan, pecat, ganti yang lain. Karena dia punya ownershipnya, dia punya besar sebagai institusi. Mandiri kemarin datanya terjadi transaksinya yang salah banyak sehingga kerugian sekian miliar. Rapat umum pemegang saham, ganti direksinya, nggak betul kerja, direktur IT-nya diganti, ya. So mereka bisa setiap saat meminta RUPS untuk mengganti para direktur yang nggak disiplin menjalankan kebijakan. Kemudian ownership mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Kemudian the growing-nya, ya, the growing terhadap institutional owner yang tadi. Ketika ownernya itu dia memiliki power yang besar dengan komposisi saham yang besar, seperti pemerintah nih. Saham Mandiri dimiliki oleh pemerintah 50%. 50%-nya dimiliki oleh publik. Kemudian pemerintah melihat kemarin ada transaksi debit yang kacau, banyak hacker masuk sehingga transaksinya dia bisa transfer kemana-mana, ya. Pemerintah menganggap ini incompetence dari direktur IT. Kemudian RUPS dipanggil, direktur IT diganti, ya.
masing-masing grup ada ya direkturnya yang diganti. Kemudian board of directors, ya. Apa yang dimaksud dengan BOD? Ya, BOD adalah group of shareholder elected individuals, yaitu dipanggil direktur-direktur, para directors, whose responsibility adalah untuk bertindak atas nama kepentingan owner, ya, untuk melakukan monitoring dan kontrol terhadap korporasi tersebut, dan mereka sebagai top level eksekutifnya, ya. Jadi board of director, ketika saya menjadi director di beberapa perusahaan sebelumnya, Nielsen, Visa, bukan CEO-nya ya, tapi director yang memegang satu grup ya. Nah, saya adalah responsible untuk acting sebagai menjalankan kepentingan dari owner, ya, untuk melaksanakan atau memonitor dan mengkontrol grup yang saya pegang. Seperti itu. Kemudian board of directors juga dianggap sebagai stewards dari organization resources, ya, stewards itu, atau stewardess itu pramugara ya, steward ya, jadi perpanjangan tangan dari para owners, ya, dimana tugasnya adalah oversee para managers untuk ensure company is operated untuk tujuannya mencapai maximize shareholder wealth. Kemudian juga menjaga hubungan antara organisasi, kemudian melakukan punish and rewards kepada para managers, terus melindungi interest dari para shareholders, kemudian juga memprotek owner dari tindakan-tindakan yang mengambil sifatnya oportunis, ya, oportunis seperti si Belva, si Taufan, si Billy, ya, atau yang itu yang lagi happening sekarang ya. Nah, ada 3 classification untuk director, yaitu insider, related outsider, dan outsider. Apa yang dimaksud dengan insider? Artinya insider itu adalah organik dari yang level. Tolong bantu noise dari level manager naik ke direktur. Related outsider, misalkan dari industri sejenis di luar, kemudian kita hijack masuk jadi sebagai direktur di kita. Kemudian outsider, yang dia misalkan nggak di bisnis dengan kita, tapi dia ahli keuangan gitu ya, dan dia untuk mengontrol kita punya financial performance. Nah, untuk insider itu tadi pendekatannya saya agak sedikit beda. Jadi kalau untuk insider itu adalah para CEO dan tim board of director itu adalah insider directors, ya. Para board of directors itu adalah insider. Kemudian yang related insider adalah related outsider adalah para individual yang ikut untuk menjaga day to day operation dari bisnis, dan memiliki relationship dengan kalau related outsider adalah dia tidak ikut kepada operation, ya, tidak ikut kepada kegiatan operasional, tetapi dia punya relationship dengan company. Misalkan director apa ya yang dia punya relasi tapi nggak operation, seperti misalkan kalau di Mandiri itu, sebentar ya, saya buka ininya untuk struktur organisasinya. Oke, sebentar. Alright. Nah, saya share ke bawah. Alright. Struktur organisasi. Nah,
Director itu yang dia tidak terkait operasi, tetapi dia itu seperti risk management. Risk management itu dia tidak terkait dengan operation. Kemudian credit committee dia tidak terkait dengan operation, ya. Kemudian human capital dia tidak terkait dengan operation, ya. Nah, oke. Kemudian yang outsider. Kalau outsider adalah kalau yang outsider adalah individuals yang dia sifatnya independen, ya, dari day to day operation dan juga relationship dengan perusahaan. Jadi dia terlepas dari perusahaan, dia outsider dan dia juga independen dari day to day operation. Itu adalah outsider. Nah, itu adalah member dari board of directors. Jadi sifatnya seperti penasehat, ya, penasehat dari luar. Kayak misalkan Pak Jokowi meminta siapa tuh yang dari Malaysia sebagai penasihat. Nah, dia nggak day to day operation dan dia juga nggak dia juga other relationship. Tuanku siapa tuh yang dari Malaysia itu yang jadi penasihat Pak Jokowi? Yang orang dari Malaysia siapa itu ya? Nah, itu dia sebut sebagai outsiders. Penasihat. Kemudian board of directors dominatedly by inside managers, ya, karena mereka ada rata-rata adalah CEO yang terkait dengan operasional. Oke. Outside directors yang dia melihat dari luar, melihat kita ada week managerial monitoring, ya, bagaimana dia improve kita punya monitoring, lebih kepada consulting sebagai konsultan kepada kita. Jadi untuk improve dan kontrol terhadap inside directors. Nah, bagaimana kita mengenhance effectiveness dari BOD, ya? Bagaimana? Yaitu dengan increase diversity dari board of director members, ya. Diversity di sini apa? Yaitu dari sisi pendidikannya, ya, dari diversity-nya dari kewarganegaraannya. Misalkan kalau kayak di Gojek, banyak di situ board of director, di Mandiri. Di Mandiri itu board of directornya ada yang dari India, ya. Suresh dari India, segala macam. Dari HRD-nya pun dari India. Kenapa Mandiri dia memilih India untuk board of member directornya? Karena Mandiri berpikiran untuk going internasional. Jadi kalau misalkan direkturnya dari luar, konsepnya dia untuk goes internasional lebih dapat dibandingkan dengan lokal. Oke. Right. Kemudian establish and consistent use of formal process to evaluate the board performance, ya. Kemudian creation of lead director role that strong agenda. Jadi juga modified compensation of director requires that director own significant stakes, ya. Jadi ketika kita increase diversity di background, ya, ada scientist, akademis, ya, kemudian different countries, itu pengaruhnya besar sekali, ya. Kalau kita mau goes internasional, kita cari yang dari India, dari Amerika, gitu ya. Kemudian juga dia memperkuat kontrol sistem, ya. Semakin tujuannya adalah untuk memperkuat kontrol sistem. Kemudian juga bisa secara konsisten untuk mengevaluasi pada performance daripada board directors dan creation dari lead directors. Jadi yang memiliki strong powers untuk drive agenda yang ditetapkan oleh stakeholders. Right. Kemudian executive compensation. Oke. So di dalam executive compensation, terutama untuk CEO, itu akan mengenerate interest yang signifikan. Kalau semakin tinggi kompensasi, para CEO yang ternama itu dia semakin kuat
atau semakin interest di dalam memperbaiki performance ya. Tapi ada kritik di sana bahwasanya seringkali kompensasi dan performance-nya itu tidak strongly related. Maksudnya semakin tinggi kompensasi maka performance semakin tinggi. Enggak juga ternyata ya. Kalau kita lihat siapa misalkan yang CEO yang paling misalkan CEO di Indonesia yang terkenal siapa ya? Apakah semakin besar kompensasinya dia maka performance perusahaan juga semakin bagus? Belum tentu ya, karena itu juga dipengaruhi dari kondisi eksternal. Kayak sekarang lagi pandemik, ya udah sehebat apapun, sebesar apapun kompensasi Anda, bayar dia untuk berpikir, kalau kondisinya udah eksternalnya udah kayak begini, ya sama aja bohong, nggak bisa juga, karena nggak bisa melawan kekuatan alam. Right. Nah, executive compensation ini adalah suatu mekanisme untuk kita menjaga interest dari para manajer melalui gajinya, bonusnya, long term insentifnya, stock ownership programnya, supaya dia ngedrive untuk mencapai strategi competitiveness dan above average return. Oke. So far so good. Kalau ada pertanyaan langsung shoot aja ya terkait corporate governance. Nah, the effectiveness of executive compensation, executive compensation terutama yang untuk long term incentive compensation itu cukup complicated untuk beberapa alasan. Pertama, rata-rata strategic decision yang dibuat oleh top level manager itu adalah kompleks dan nggak rutin dilakukan ya. Jadi cukup sulit untuk dinilai. Kemudian yang kedua, keputusan dari para eksekutif sering mempengaruhi perusahaan secara financial outcome setelah periode yang cukup lama. Jadi nggak bisa dalam periode singkat langsung ketahuan decisionnya dia itu berimplikasi positif atau negatif ya. Hilang. Oke, sekarang kedengeran? Udah kedengeran belum? Oke. Nah, jadi yang pertama, yang kedua adalah ketika Anda diangkat sebagai board of director, kadang-kadang keputusan Anda itu hasilnya itu nggak kelihatan dalam seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, kelihatannya baru setelah 6 bulan 7 bulan. Jadi ada long term period, jadi nggak efektif juga. Jadi agak sulit, complicated ketika kita menilai effectiveness dari kompensasi yang kita berikan kepada board of director ya. Ketika saya sebagai board of director, saya itu Tandri Abeng itu 1 miliar per tahun dulu, 1 miliar per bulan ya Tandri Abeng ya. Tandri Abeng eksekutif dengan gaji 1 miliar per tahun dulu ya, atau 1 miliar per bulan ya dulu ya. Oke. Nah, so sekarang sebagai board of director 1 miliar per tahun itu mah kecil sekali ya untuk saat ini. 1 miliar per tahun itu kecil sekali ya. Because I've been there. Jadi itu kecil sekali. Sekarang orang rata-rata udah di atas 1 miliar per tahun untuk para board of director. Dari gaji ya, belum tantiem, belum bonus dan lain sebagainya ya. 1 bulan gaji 100 juta itu udah biasa di level BUMN, para board of director itu ya, di level BUMN, apalagi di swasta 100 miliar itu termasuk kecil per bulan. Jadi kalau sekarang Anda gajinya masih 10 juta, 20 juta,
100 juta itu masih kecil untuk di level director. Jadi pendidikan S2 ini adalah salah satu tools yang bisa Anda gunakan untuk mengejar itu. Karena ketika saya director di visa itu requirementnya minimum S3, doktor. Jadi ketika saya posisi director di sana itu memang requirementnya doktor. Makanya saya lompat dari Nielsen ke visa. So itu namun kompensasi yang besar itu tidak gampang terlihat karena satu, itu keputusan yang Anda ambil sebagai top manager itu kompleks, ya, dan nggak langsung kelihatan. Yang kedua, kompleks. Yang kedua, dia juga nggak langsung kelihatan. Kemudian yang ketiga, itu banyak unpredictable economic condition yang mempengaruhi, corona lah, resesi lah, sehingga Anda bisa saja kompensasinya dianggap nggak efektif untuk mendrive strategi competitiveness perusahaan. So ya banyak, sehingga sekarang dikombinasikan. Dulu fixed cost, sekarang dibikin variable cost, ya, dimana kalau market fluctuation dan industry decline, terjadi market fluctuation dan industry decline, maka kompensasinya jadi turun karena perusahaan jadi lagi kondisinya lagi distress gitu ya. Jadi ada fixed cost dan variable cost, ada fixed income dan variable income. Fixnya sekian, kalau kondisi bagus dia variabelnya bisa naik, tapi kondisinya jelek variabelnya bisa jelek. Jadi dia nggak totally dia dapat fix. Itu salah satu cara untuk mengcater masalah tersebut. Oke, sedikit lagi nih, karena kita 5.3 orang pada mau buka puasa ya. Saya kejar sampai 5.30 deh. Kemudian effectiveness dari executive compensation juga terdiri dari performance based compensation. Jadi berdasarkan performance, di mana performance based compensation itu dapat di-provide sebagai insentif kepada top management, sehingga dia mengambil decision yang terbaik bagi shareholders interest-nya dia. Jadi bagi kepentingan shareholder. Nah, sehingga jadi performance based, sifatnya variabel. Ya, performance based. Kalau Anda capai sekian, lu gue bayar sekian. Kalau penjualannya kita sampai keuntungan perusahaan sekian, lu gue bayar sekian. Itu performance based. Kemudian incentive based itu increase, insentif itu maksudnya adalah subject ke managerial manipulation, ya, maximize managerial interest, incentive base, ya, sesuai dengan ekspektasi manajerial. Misalkan harga sahamnya jadi sekian, incentive base, ya. Kemudian atau shareholder expectation, misalkan jumlah attrition pegawai yang berhenti 0, atau jumlah attrition rate kecil, atau compliance rate tinggi, ya, insentif dia dapat lagi. Kemudian many plans yang designed to maximize wealth, ya, rather than guarantee high stocks. Kemudian salah satu lagi adalah stock options, highly popular, ya. Nah, di mana harga saham bisa dibeli dengan harga yang lebih murah, repricing. Strike value-nya dia di bawah harga market value. Jadi strike value di bawah harga market value. Nah, sehingga dia bisa beli harga saham setengah dari harga saham. Itu stock options. Atau backdating. Option grant is commonly dated earlier than actual drawn up ensured attractive exercise price. Jadi kalau dia ternyata obligasinya dia due tanggal sekian, ya, kita bisa backdating di harga yang lebih murah. Right. Kemudian itu juga kayak di waktu saya di BUMN di Mandiri misalkan, juga itu menggunakan MSOP misalkan, Managerial Stock Ownership Program, ya, untuk stock options.
Kemudian market for corporate control, ya. Market for corporate control, suatu external mechanism yang ketika firm internal controlnya fail. Jadi suatu uh, yang dia diaktifkan ketika internal controlnya fail, ya. Kemudian jadi kita serahkan ke market for corporate control. Nah, kenapa kita butuh itu? Ketika kita memiliki weak internal corporate governance, disiplinnya inefektif, ya, sehingga external mechanism lebih dibutuhkan daripada internal mechanism. Oke. Kemudian managerial defense tactics, ya. Ada banyak taktik yang digunakan untuk defense perusahaan. Misalkan ada yang disebut dengan poison pill, ya, preferred stock, ya, preferred stock yang di offer kepada shareholder at attractive rate of exchange, ya, untuk kita preventif. Dimana kita preventif itu maksudnya supaya para stake shareholder nggak ngelepas sahamnya karena mereka mendapatkan preferred stock. Ada lagi corporate charter amendment, ya, kemudian golden parachute, ada lump sum payment, litigation adalah lawsuit, tuntutan hukum yang menolong para targeted company untuk terhadap tindakan fraud, ya. Kemudian green mail, bagaimana dia repurchase shares of stocks yang diambil oleh agresor. Seperti saat ini pemerintah menyarankan untuk para BUMN untuk membeli lagi sahamnya, ya, itu adalah green mail, ya, stock repurchase program. Kemudian standstill agreement, karena harga saham lagi turun, lu beli lagi deh supaya harga saham lu dikuasai pemerintah lagi, gitu ya. Kemudian standstill agreement, ya, contract between parties untuk acquire more stocks. Kemudian capital structure change, ada ESOP, ada stock selling, buyback, dan lain sebagainya. Hilang lagi. Tes, suara kedengeran? Sudah kedengeran? Halo? Sudah, ya? Oke. Kemudian, nah, beberapa negara memiliki corporate governance yang berbeda-beda. Ada Jerman beda dengan Jepang, berbeda dengan China, ya. Kalau apa yang membedakan antara corporate governance di Jerman, Jepang, China, dan lain sebagainya? Kalau di Jerman, dia cenderung memiliki concentration of ownership yang strong. Jadi mereka kontrolnya sangat kuat karena mereka punya memiliki ownership concentration. Jadi kalau dia saham itu nggak 100% dilepas ke publik, ada yang punya ownership yang besar 50%, ya. Kemudian bank memiliki significant power sebagai source of financing kepada perusahaan. Kemudian power sharing includes representation from community as well as union. Ada power sharing dari union, serikat pekerja. Serikat pekerja juga memiliki power sharing. Oke. Kemudian kalau di Jepang, cultural concept of obligation, family company banyak, ya. Toyota dulu itu family company, ya. Daihatsu family company, ya. Consensus affect attitude towards governance. Nah, kemudian close relationship between stakeholders, ya. Ada cross shareholding. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan di Jepang itu dia ada close relationship between stakeholders. Toyota punya saham di Aisin, punya saham di NTC. Jadi semua perusahaan yang bekerja sama dengan dia punya saham juga, stakeholder juga. Dia jadi cross shareholding. Namun akibatnya bisa negatively impact efficiencies, ya. Karena sesama dia ya udahlah, nggak usah saling berantem lah, gitu ya. Jadi sering terjadi inefficiencies. Kemudian bank play important role of financing and monitoring large public firm. Jadi di sana itu ada disebut dengan Sogo Shosha. Untuk Toyota yang ada bank yang menjadi Sogo Shoshanya. Jadi sebagai financingnya dia cuma satu, ya, yaitu
Bank of Tokyo Mitsubishi, BOTM, Bank of Tokyo Mitsubishi. Jadi semua transaksinya adanya di BOTM. Semua transaksi Toyota ada di BOTM, ya. Kemudian kalau dia Mitsubishi, Mitsubishi juga BOTM. Kemudian kalau kayak Sumitomo, Sumitomo dia punya bank sendiri, Bank Sumitomo. Bisnis Sumitomo dia dengan Bank Sumitomo, dia ada logo sosialnya di Sumitomo, ya. Kemudian bank apa lagi? Jadi ada dia adalah bank itu play important roles untuk monitoring large public firm, karena sogo sosialnya si Jepang itu ada satu bank yang sebagai sentral untuk semua anak perusahaannya itu pakainya BOTM. Nah, jadi nggak model pakai 2 bank atau 3 bank, nggak. Mereka tuh sogo sosial. Ada satu bank raksasa yang memaintain bisnis mereka. Kemudian kalau corporate finance di China, dia cenderung privatisasi, cenderung dia sahamnya itu menyebar, jadi nggak dominan, nggak ada concentrate ownership, dan juga cenderung ke western style model, ya, ke western, ya. Okay. Global corporate governance, ya. Relatively uniform governance structure are evolving, ya, closer to US corporate governance model, ya, yang cenderung kepada transitional economies. Oke. So, nah, ada ethical behaviors di sini, governance mechanism dan ethical behaviors. Apa yang dimaksud dengan ethical behaviors? Jadi governance mechanism itu dia didesain untuk memastikan bahwasanya para top level manager itu mengambil keputusan to serve the best interest dari kepentingan dari stakeholders, dan sering terjadi disaster atau distress atau bankruptcy dikarenakan adanya ethical behavior yang tidak benar dari, atau poor ethical behavior dari para stakeholders, ya. Di dalam hal ini adalah si board of directors. Nah, bagaimana didapatkan government mechanism untuk menjaga stakeholders ethical yang dari shareholders, untuk stakeholders ethical ethical dari para directors dalam mengambil keputusan. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara ethical behavior, remember kepada Enron dan Arthur Andersen, ya, karena ketika ethical tidak dijaga, akibatnya Enron dan Arthur Andersen saat ini sudah hilang dari peta persaingan karena terjadinya malpraktek kepada laporan keuangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen bekerjasama dengan ethical yang directors yang tidak memilih ethical di Enron. Right, so that's it, class. Any questions regarding corporate governance? Ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan teman-teman? So far so good? Okay, cool. So tugas kemarin baru beberapa orang yang kumpul. Tolong tugas kemarin segera dikumpulkan, ya, supaya kita bisa minggu depan kita bisa present. Kemudian bila ada pertanyaan, you can ask me in the Google Classroom. On the comment, please comment in the Google Classroom untuk pertanyaannya. Kemudian mungkin saya akan, karena di kita waktunya sudah hampir berbuka, saya cukupkan sekian. Bila ada pertanyaan, you can ask in the Google Classroom. Kemudian tugas tolong segera disubmit. That's it. Tidak ada pertanyaan?
Oke, thank you very much guys. Selamat berbuka puasa. Enjoy your fasting break. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.